Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Nama saya Hani Kurnia dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Dalam sejarah kemerdekaan, pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kemerdekaan kali ini tidak sama seperti biasanya. Social distancing dan physical distancing menjadi kendala dalam memeriahkan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Akan tetapi dari sisi positif yang dapat kita peroleh adalah dengan pesatnya pengembangan digital di Indonesia sehingga kita tetap bisa melihat kemerdekaan melalui virtual. Kemerdekaan kali ini terasa sangat berbeda dengan adanya wabah COVID-19. Belum usai wabah COVID-19, resesi tengah menghantui negara Indonesia. Multidimensional krisis seperti krisis kesehatan dan krisis ekonomi, krisis ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah di Indonesia. Krisis kali ini pun berbeda dengan krisis di tahun 1998 dan krisis tahun 1999 serta krisis tahun 2008 dan 2009. Pemerintah Indonesia mengupayakan berbagai upaya dengan penerapan kebijakan-kebijakan publik. Salah satunya adalah kebijakan new normal yang menjadi suatu kebijakan yang diupayakan untuk menanggulangi bencana COVID-19 serta pemulihan ekonomi di Indonesia. Indonesia mengalami penurunan pendapatan sebanyak 2 kuartal berturut-turut dalam perhitungan year on year. Secara teoritis, kebijakan new normal yang diterapkan merupakan kebijakan dengan metode pendekatan top to bottom. Di sini peran aktor politik dalam menentukan kebijakan yang strategis menjadi hal yang utama. Metode ini bersifat sentralisir, yang dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kinerja pemerintah dalam percepatan penyerapan anggaran belanja negara merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk men-trigger peredaran uang untuk menjalankan roda perekonomian ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya deflasi dan yang mengakibatkan pada depresi ekonomi di Indonesia. Resesi ekonomi memiliki dampak yang sangat dekat dengan masyarakat, seperti pada krisis pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah, arus investasi yang menurun hingga pada pola perilaku ekonomi masyarakat yang menjadi konservatif dan tidak lagi memutarkan uang pada sektor investasi saham, pasar uang maupun reksadana. Dan hal yang paling terdampak dalam masyarakat adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh penurunan pendapat di sektor usaha. Merajut kembali semangat solidaritas kemerdekaan Indonesia dengan bersama-sama untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi yang sangat drastis menjadi bagian dari upaya kita sebagai masyarakat dan juga mahasiswa untuk berupaya mencegah terjadinya krisis semakin dalam. Terjadinya krisis kesehatan semakin berdampak dengan pola hidup yang sehat, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan menjaga daya tahan tubuh. Dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita bisa sama-sama memberikan kontribusi kepada negara untuk hal yang kecil, membantu pada sektor ekonomi dengan belanja dagangan teman dan belanja beberapa produk lokal melalui UMKM di Indonesia telah membantu negara dalam berjuang menghadapi resesi ekonomi. Meskipun kemerdekaan kali ini sangat berbeda, berdiam diri di rumah bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa sesuatu bagi negara. Kita sebagai anak bangsa memiliki peran dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia, juga pemulihan pada krisis kesehatan di Indonesia dengan sama-sama untuk mendukung produk-produk lokal dalam negeri, dagangan teman, serta membantu menjaga kesehatan dengan pola hidup 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian penjelasan dari saya, dan terima kasih.